Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teori belajar bermakna yang beranggotakan saya sendiri, Galuh Indah Purwitasari dengan nomor NIM 2002-107, 2. Siti Nurhasanah dengan nomor NIM 2002-1033, 3. Safangatun Nikmah dengan nomor NIM 2002-1028. Pengertian belajar bermakna. Belajar bermakna yang dicetuskan oleh David Ausubel merupakan suatu proses dikaitkannya informasi-informasi yang baru dengan konsep-konsep yang relevan dalam struktur kognitif seseorang. Prinsip-prinsip belajar bermakna. 1. Adventure Organizer, yaitu disebut dengan pengaturan awal merupakan materi-materi yang dijadikan sebagai bahan untuk mengaitkan antara materi lama dengan materi baru yang memiliki makna lebih tinggi dari materi sebelumnya. 2. Diferensiasi progresif, yaitu dalam belajar bermakna perlu adanya pengembangan materi-materi di mana materi yang umum disampaikan kepada siswa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi-materi yang sifatnya khusus. 3. Belajar subordinat, yaitu konsep belajar dapat dilakukan jika pada materi yang akan dipelajari dengan belajar bermakna juga telah dipelajari pada materi-materi sebelumnya, sehingga siswa telah memiliki pengetahuan dari pembelajaran sebelumnya. 4. Penyesuaian integratif, yaitu dalam hal ini konsep pembelajaran disusun sehingga akan tercipta susunan pengetahuan secara bertingkat. Teori cara belajar bermakna. 1. Cara belajar dengan menerima. Kegiatan pembelajaran lebih ditekankan dalam belajar cara memperhatikan, mengamati, mendengar, dan mengkaji. 2. Cara belajar penemuan yang terpimpin. Siswa dalam belajar melakukan sendiri penarian terhadap konsep-konsep pengetahuan yang dibantu dengan bantuan yang dilakukan seorang guru. 3. Belajar sendiri dilakukan dengan melakukan penemuan sendiri, yakni peserta didik harus mencari pengetahuan sendiri dan tidak mendapat bantuan dari gurunya. Langkah-langkah pelaksanaan teori belajar bermakna. 1. Guru harus menunjukkan dan menentukan tujuan dari proses pembelajaran. 2. Guru melakukan identifikasi karakteristik siswa yang memiliki gaya belajar. 3. Memilah dan memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan membuat dalam konsep utama dan konsep inti. 4. Menentukan materi ke dalam topik-topik dan menyampaikannya dalam bentuk advance organizer yang selanjutnya dipelajari oleh siswa. 5. Pembelajaran konsep-konsep inti tersebut
dan menerapkan dalam bentuk nyata atau konkret. 6. Melakukan penilaian pada proses pembelajaran dan hasil pembelajaran siswa. 3. Kelebihan teori belajar bermakna. 1. Informasi yang dipelajari siswa secara bermakna akan lebih lama diingat. 2. Informasi akan memudahkan proses belajar pada materi selanjutnya yang memiliki kemiripan. 3. Informasi yang telah dipelajari dan yang telah dilupakan sesudah subsumsi akan mempermudah belajar hal-hal yang mirip meskipun telah lupa. Pelaksanaan pembelajaran dengan konsep teori belajar bermakna David Alshuber. Berdasarkan prinsip pembelajaran bermakna, yakni dengan prinsip pertama adalah prinsip pengaturan awal. Prinsip ini mengarah siswa pada materi yang akan dipelajari dan meningkatkan siswa pada materi yang telah dipelajari sebelumnya. Prinsip kedua adalah defisiensi progresif. Pada pelaksanaannya, guru menyusun pembelajaran dari yang umum kemudian ke khusus agar dapat dengan mudah dipelajari dan dipahami siswa. Prinsip yang ketiga yakni belajar subordinat. Belajar ini dapat terjadi apabila materi-materi yang diajarkan sebelumnya merupakan materi-materi yang besar cangkupannya atau global. Prinsip yang keempat yakni adalah penyesuaian integraten yang terdiri dari beberapa langkah. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan teori belajar bermakna. Faktor pendukung pelaksanaan teori bermakna. 1. Kurikulum yang diterapkan di sekolah adalah kurikulum 2013 yang dipadukan dengan kurikulum pendidikan holistik integratif PHI. 2. Guru memiliki kemampuan pedagogik yang baik sehingga dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan pembelajaran bermakna. 3. Sarana dan prasarana mendukung untuk guru dapat menerapkan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Saya mohon minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.